Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh Ibu Titi Haryati, SE MSI. Presentasi ini disusun oleh saya. Perkenalkan, saya Iza Lutfiani dengan NIM 202002080020 di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Materi yang akan saya sampaikan ialah terkait dengan lingkungan politik dan hukum, di mana subpokok bahasan yang akan saya sampaikan yang pertama, perjanjian internasional, yang kedua, hukum internasional, dan yang ketiga, berbagai isu tentang lintas negara. Submateri yang akan saya bahas pertama ialah tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Selanjutnya ada pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua, menurut Joshua Zerbinger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Yang terakhir, menurut Michel Velli, perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam penyusunan perjanjian internasional. Yang pertama adalah perundingan atau negotiation. Perundingan ini adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional, yang mana pada tahap ini akan dibicarakan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah disepakati dalam perjanjian, termasuk keuntungan dan kerugian serta mekanisme pelaksanaan perjanjian. Pada tahap kedua ialah penandatanganan, yang mana tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Tahap yang terakhir ialah pengesahan atau ratification, dan merupakan cara yang sudah melembaga dalam pembuatan perjanjian internasional dan bertujuan memberikan kesempatan kepada negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Selanjutnya ada unsur atau kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup perjanjian internasional. Yang pertama, an international agreement, yaitu suatu perjanjian internasional haruslah memiliki karakteristik internasional, yang berarti perjanjian itu mengatur aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan lintas negara. Yang kedua, subject of international law. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan atau organisasi internasional, sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional, namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional meliputi yang pertama, negara, kedua, organisasi internasional, ketiga, Palang Merah Internasional, yang keempat, Tahta Suci atau Vatikan, yang kelima, pemberontak. Selanjutnya, ada in written form, di mana ruang lingkup perjanjian internasional dibatasi hanya pada perjanjian yang tertulis. Yang keempat ada governed by international law, di mana dikatakan bahwa dokumen disebut sebagai governed by international law jika sudah memenuhi dua elemen. Yang pertama, adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum. Yang kedua, tunduk pada rezim hukum internasional. Yang terakhir ada whatever forms. Definisi perjanjian internasional lebih mengutamakan prosedur perjanjian daripada sekedar judul perjanjian internasional itu sendiri. Submateri yang kedua yang akan saya sampaikan ialah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, G. Gestalt. Pengertian hukum internasional menurut G. Gestalt adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Yang kedua, ada Rebecca M. Wallace. Pengertian hukum internasional menurut Rebecca Wallace adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional. Yang ketiga ada F. Sugeng Istanto.
Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Selanjutnya, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Selanjutnya ada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Lalu yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk berturut serta menyelesaikan penyelenggaraan hukum internasional. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Yang keempat, Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929. Lalu yang kelima, pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Yang keenam, individu. Individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Submateri selanjutnya ialah isu lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara berikut. Yang pertama, perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, kejahatan korupsi. Yang ketiga, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, kejahatan perikanan dan kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi irreguler. Dalam penanganan masalah migrasi irreguler, Indonesia berpegang teguh pada prinsip burden sharing, yaitu negara-negara tidak bisa melempar beban ke negara lain, serta share responsibility, yaitu ada tanggung jawab bersama antara negara asal, transit, dan tujuan para imigran irreguler. Terkait isu perdagangan manusia, pada tingkat tertentu Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang. Selain menjadi negara transit penyelundupan manusia, sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia merupakan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama para pekerja domestik dan pekerja pada sektor perikanan. Selanjutnya ada kejahatan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Yang ketiga ada kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang pada umumnya bersifat lintas negara, karena produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan kerjasama internasional karena tidak dapat ditanggulangi oleh satu negara sendiri. Mengingat kondisi geografis dan demografis, Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan dari pengedaran narkotika. Selanjutnya ada kejahatan perikanan. Kerjasama penanggulangan kejahatan perikanan akan mendukung strategi PEMRI dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, yaitu
mengintensifkan penegakan hukum dan pengadilan kejahatan perikanan, serta kegiatan lain yang merusak laut. Yang terakhir ada kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Diidentifikasi kejahatan lintas negara baru dan berkembang antara lain cybercrime, identity-related crime, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Indonesia terus-menerus berusaha untuk mendorong pengaruh utama kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional, seperti pemeliharaan keamanan cyber, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, kejahatan perikanan, serta kejahatan kehutanan dan perdagangan satwa liar. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur serta lebih komprehensif, mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, termasuk dengan cara kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran informasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.